terdapat 10 bahasa terbesar di dunia yang paling banyak dituturkan oleh umat manusia di belahan bumi ini. Saat ini, mungkin katalog bahasa terlengkap adalah katalog yang dikeluarkan oleh organisasi Ethnologue. Dalam edisi ke-16, versi elektronis Ethnologue, Language of the World, ada setidaknya 6.909 bahasa yang masih dibicarakan saat ini. Menurut Ethnologue, saat ini ada sekitar 6.912 bahasa yang dituturkan oleh orang di seluruh dunia. Jumlah ini tentu saja masih diragukan keakuratannya karena tiap hari ada bahasa baru yang mungkin muncul, sebaliknya ada pula bahasa yang punah. Bahasa Indonesia masuk dalam 10 besar bahasa yang memiliki jumlah penutur terbanyak di dunia. Dan inilah 10 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah dialek bahasa Tionghoa yang dituturkan di sepanjang utara dan barat daya Republik Rakyat Cina. Kata Mandarin dalam bahasa Inggris dan mungkin juga Indonesia digunakan untuk menerjemahkan beberapa istilah Cina yang berbeda yang merujuk kepada kategori-kategori bahasa Cina lisan. Dalam pengertian yang sempit, Mandarin berarti Putonghua dan Guoyu yang merupakan dua bahasa standar yang hampir sama yang didasarkan pada bahasa lisan Beifanghua. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah sebuah bahasa yang berasal dari Inggris, merupakan bahasa utama di Britania Raya, termasuk Inggris, Amerika Serikat, serta banyak negara lainnya, dan termasuk rumpun bahasa Jermanik Barat. Bahasa ini berawal dari kombinasi antara beberapa bahasa lokal yang dipakai oleh orang-orang Norwegia, Denmark, dan Anglo-Saxon dari abad ke-6 sampai 10. Lalu pada tahun 1066, dengan ditaklukkannya Inggris oleh William the Conqueror, sang penakluk dari Normandia, Prancis Utara, maka bahasa Inggris dengan sangat intensif mulai dipengaruhi bahasa Latin dan bahasa Perancis. Bahasa Hindi. Bahasa Hindi adalah bahasa resmi di India selain bahasa Inggris. Dan bahasa ini merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia setelah bahasa Tionghoa dan bahasa Inggris. Bahasa ini merupakan saudara kembar bahasa Urdu. Bahasa Hindi menjadi bahasa nasional India selain bahasa Inggris. Di samping itu, menjadi bahasa resmi di negara bagian Himachal Pradesh, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Chandigarh, Bihar, Madhya Pradesh, dan Rajasthan. Di samping itu, juga dipakai luas di kota Bombay dan Hyderabad. Sekitar 180 juta orang India menganggap bahasa Hindi sebagai bahasa ibunya, sedangkan 300 juta lainnya menggunakannya sebagai bahasa kedua atau kesekian. Bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol adalah suatu bahasa Iberia Roman dan bahasa keempat yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa Spanyol merupakan bahasa pertama bagi sekitar 500 juta orang di dunia atau bagi 600 juta orang jika termasuk non-penutur asli atau menurut perkiraan pada tahun 1999. Mayoritas penutur bahasa Spanyol kebanyakan di Amerika Latin. Bahasa Rusia. Bahasa Rusia merupakan bahasa terbesar kelima dari segi jumlah penuturnya, setelah Mandarin, Inggris, Spanyol, dan Hindi, dan merupakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu selain bahasa Arab, Prancis, Mandarin, Inggris, dan Spanyol. Dengan jumlah penutur sebanyak 278 juta jiwa, bahasa Rusia dituturkan secara luas di 17 negara di 2 benua dan mendekati peringkat kelima terbesar setelah bahasa Mandarin, Inggris, Hindi, dan Spanyol. Bahasa Arab. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semitik Tengah yang termasuk dalam rumpun bahasa Semitik dan berkerabatan dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo-Aramaik. Bahasa Arab memiliki lebih banyak penutur daripada bahasa-bahasa lainnya dalam rumpun bahasa Semitik. Ia dituturkan oleh lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama, yang mana sebagian besar tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa Bengali. Bahasa Bengali adalah anak cabang dari bahasa Indo-Arya.
Bahasa ini merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia, dengan penutur lebih dari 200 juta jiwa yang masing-masing berada di Bangladesh atau sekitar 120 juta, dan India kurang lebih 70 juta. Di India, bahasa Bengali dituturkan di negara bagian Bengala Barat, Assam, Tripura, hingga Manipur, di samping yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Bahasa Bengali dibagi menjadi dua dialek sosial, yakni yang disebut sebagai sadu bahasa atau yakni bahasa standar yang didasarkan pada dialek kota Kolkata. Sedangkan colit bahasa adalah bahasa non-standar yang tergantung pada wilayah tutur bahasa itu sendiri. Di Bangladesh, bahasa Bengali didasarkan pada dialek yang dipakai di kota Dhaka. Bahasa Portugis. Bahasa Portugis adalah sebuah bahasa Roman yang banyak dituturkan di Portugal, Brasil, Angola, Mozambik, Tanjung Verde, dan Timor Leste. Banyak ahli bahasa yang menganggap bahasa Galicia, bahasa daerah di Galicia Spanyol, sebenarnya adalah sejenis Portugis yang telah dipengaruhi dengan kuat oleh bahasa Spanyol, dengan lebih dari 200 juta penutur asli. Portugis adalah salah satu bahasa yang dituturkan secara luas di dunia dan merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan kelima atau keenam di dunia. Bahasa Portugis menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di Amerika Selatan karena Brasil, dengan 184 juta penduduknya, membentuk sekitar 51% dari seluruh populasi Amerika Selatan. Bahasa Portugis menyebar ke penjuru dunia pada abad ke-15 dan abad ke-16 saat Portugal menciptakan kerajaan kolonial dan perdagangan pertama dan yang terlama di dunia pada zaman modern, yaitu 1415 hingga 1975, dari Brasil di Amerika hingga Macau di Tiongkok. Hasilnya, bahasa Portugis kini adalah bahasa resmi di beberapa negara dan dituturkan atau dipelajari secara luas sebagai bahasa kedua di banyak negara lainnya. Hingga kini, masih terdapat lebih dari 20 macam dialek Portugis. Portugis adalah bahasa minoritas yang penting di Andorra, Luxembourg, dan Namibia. Komunitas imigran berbahasa Portugis yang besar terdapat di banyak kota di seluruh dunia, termasuk Paris di Prancis dan Boston, New Bedford atau di Massachusetts, Cape Cod, dan Newark atau di New Jersey di Amerika Serikat. Portugis akrab dipanggil A Língua de Camões atau bahasa Camões, dinamakan menurut Luís de Camões, pengarang Os Lusíadas, A Última Flor do Lácio atau bunga terakhir Latium. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau atau wilayah Kepulauan Riau sekarang dari abad ke-19. Bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia dan peringkat ke-26 di dunia dalam hal tata bahasa terumit di dunia. Bahasa Indonesia juga mendunia di dunia maya. Wikipedia berbahasa Indonesia telah menduduki peringkat 26 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia dan peringkat ketiga di Asia setelah bahasa Jepang dan Mandarin. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa ketiga yang paling banyak digunakan dalam postingan blog di WordPress. Bahasa Jawa menduduki posisi ke-11 bahasa yang terbanyak digunakan dengan jumlah penutur sekitar 84,6 juta orang. Bahasa Sunda menduduki posisi ke-31 dengan jumlah penutur sekitar 34 juta orang. Bahasa Indonesia sendiri menduduki posisi ke-41 dengan jumlah 23,2 juta orang atau menurut sensus tahun 2000. Jumlah yang terdata ini bisa menjadi perdebatan, tetapi data inilah yang tercatat dalam Ethnologue. Bahasa Perancis. Bahasa Perancis atau Le Français, la langue française, adalah salah satu bahasa paling penting dari kelompok bahasa Roman
setelah bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Bahasa Perancis merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan ke-11 di dunia. Hingga tahun 1999, bahasa ini dituturkan oleh lebih dari 77 juta penduduk di dunia sebagai bahasa ibu dan oleh 128 juta jiwa lainnya sebagai bahasa kedua. Bahasa Perancis juga dipakai sebagai bahasa resmi atau bahasa pemerintahan oleh beberapa komunitas dan organisasi seperti Uni Eropa, IOC, PBB, dan FIFA. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.